Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'zamal ajra liman ta'abbada lahu bi khulusin niyyah wa dhamina lahu bi qabuliha bi fadlihi wa karamihi wa wa'dihi bi a'la darajah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai saat ini masih melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya. Kita diberi nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan yang penuh berkah ini, dengan keadaan sehat walafiat, tiada aral suatu apa. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada ruh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, mengarahkan kita ke arah alam yang penuh rahmat ini dengan perantaraan agama yang dibawa beliau, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengikuti ajarannya, kita mendapatkan syafaatnya, baik di dunia ini ataupun di hari akhir kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat memiliki posisi yang sangat penting dan mendasar di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Bahkan niat di situ menjadi rukun dari setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jika niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima ibadah kita. Akan tetapi, jika niat ibadah kita karena pamer kepada manusia, riya, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan kedudukan, jabatan, bahkan harta benda, maka ibadah itu akan menjadi sia-sia dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, janganlah engkau rusak atau membatalkan pahala sedekahmu
dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan dari penerimanya. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, sedang dia tidak beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Perumpamaan seperti itu, perumpamaan orang itu diumpamakan sebagaimana batu yang licin, yang di atasnya terdapat debu, kemudian hujan deras mengguyurnya. Kemudian tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak memperoleh apapun dari apa yang mereka buat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap amal perbuatan, amal ibadah, yang mana tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal lain, maka amal ibadah itu akan menjadi mulghah, tidak ada gunanya dan hanya membuang-buang waktu saja. Mungkin kita bersusah payah untuk mewujudkan amal itu, mengerahkan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan harta benda. Bahkan kita merasa lelah di dalam mewujudkan amal itu. Akan tetapi, kalau tujuannya bukan karena Allah semata, maka amal itu akan sia-sia belaka. Tidak ada pahala yang menanti, ataupun keberkahan yang mengiringi daripada amal itu. Karena amal itu dirusak dengan keinginan hati kita mendapatkan sanjungan dari manusia dan mengabaikan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai hadis Nabi atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy." Banyak sekali orang-orang yang melakukan puasa, akan tetapi dia tidak memperoleh satupun atau apapun dari puasanya itu, melainkan hanya lapar dan dahaga. Dan banyak sekali, atau rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan banyak sekali orang-orang yang melakukan qiyamul lail, sholat tarwih, sholat hajat, sholat tahajud, iktikaf di masjid, walaysa lahum min qiyamihi, akan tetapi mereka tidak memperoleh apapun yang dilakukan dari qiyamul lail. Karena ada riya atau ada sifat yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian ini, marilah kita semuanya meluruskan niat kita, membenahi niat kita. Kita niatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di akhir Ramadan ini benar-benar menjadi fitri, suci kembali sebagaimana bayi yang dilahirkan ke dunia ini.
Sekian uraian Ramadan dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.